Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat karunia serta hidayahnya lah hingga pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan dan keimanan oleh Allah untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka yakninya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah sekalian bahawa kita seorang mukmin ini sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengaplikasikan diri kita, yaitu dengan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau manusia terbaik, manusia yang maksum, suci dari dosa. Maka untuk itu marilah kita cintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Dan itu salah satu cara kita mencintai Rasulullah yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersalawat padaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kalau bisa setiap harinya kita bersalawat, kita targetkan minimal setiap paginya 10 kali, sorenya 10 kali, dan 20 dikali 10 mendapat 200 kebaikan dalam seharinya. Itu minimal, paling sedikit kita salawat 10 pagi dan 10 sore hari. Kalau bisa lebih banyak lagi. Jamaah kaum muslimin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana di tahun 2024 ini kita sudah mencapai kemerdekaan yang usianya sudah 79 tahun. Tentu angka 79 tahun itu kalau kita nisbahkan dengan usia kita, usia manusia, tentu usia yang cukup lanjut, hampir 1 abad, yang menjadi bahan renungan dan pertanyaan bagi kita semua. Di era kemerdekaan 79 tahun ini, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari penjajahan? Jawabannya pasti kita mengatakan iya, kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi kita belum merdeka dari penjajahan yang bersifat non fisik. Apa itu? Yang pertama, penjajahan hawa nafsu. Yang kedua, penjajahan atau perbudakan oleh harta benda. Dalam diri kita manusia ini ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini begitu keras jajahannya, bahkan bisa melebihi jajahannya bersifat fisik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kita baru pulang dari pertempuran yang kecil, kata Rasulullah, menuju pertempuran yang besar. Lalu para sahabat bertanya, apa pertempuran besar itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri.
Perkataan tersebut dikatakan oleh Rasulullah ketika umat Islam menang melawan kafir Quraisy ketika perang Badar. Berarti saking dahsyatnya perang melawan diri kita sendiri, maka Rasulullah mengatakan lebih berat melawan kafir Quraisy di perang Badar tersebut. Di dalam diri kita ini jemaah sekalian, ada yang namanya hawa nafsu yang cenderung mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika ada azan berkumandang, maka sedikit sekali orang yang mau datang dengan panggilan Allah tersebut. Tetapi kada pesta, joget dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali orang datang dengan panggilan-panggilan tersebut, dengan undangan tersebut. Contoh, ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, kita masih santai dengan HP kita masih santai dengan anak istri kita masih santai dengan pekerjaan kita, tidak ada rasa hati untuk bergegas menuju ke masjid. Itulah kerasnya jajahan hawa nafsu itu, karena dia senantiasa jemaah sekalian mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa mengikuti hawa nafsu itu, pastilah kita terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari yang kita maksiati itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka untuk itu jemaah sekalian, nafsu yang ada daripada diri kita yang senantiasa mengajak kita bermaksiat namanya nafsu amarah, nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Jika kita menang melawan nafsu tersebut, maka berubahlah nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang membuat hati kita damai dan tenang, mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsu kita dibimbing oleh Allah, maka kita sentiasa untuk taat dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang taat dan tunduk kepada Allah, maka dapatlah gelar di sisi Allah menjadi orang yang bertakwa, mendapat predikat yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takut, yang paling tunduk, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita belum merdeka dari penjajahan atau perbudakan harta. Seluruh waktu, tenaga, pikiran kita gunakan untuk mengumpulkan harta tanpa kita sadari apakah harta itu kita peroleh dari hal yang halal ataukah yang haram. Pokoknya kita senantiasa mengumpulkan harta, mengumpulkan dengan sebanyak-banyaknya. Anehnya jemaah sekalian, ketika harta itu terkumpul, kita lebih sibuk lagi dibandingkan mengumpulkan harta, sibuk menjaga harta dan lupa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat jemaah sekalian, di sekeliling kita ada orang yang miskin, orang yang butuh bantuan kita, padahal di satu komplek itu ada orang yang sangat kaya raya, tapi lupa untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jangan sampai kita diperbudak oleh harta benda kita. Maka Rasulullah mengatakan, janganlah engkau menyibukkan diri kalian dengan harta yang banyak, kata Rasulullah. Itu menyebabkan engkau cinta kepada dunia. Kalaulah cinta kepada dunia, maka kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Celakalah hamba dinar, kata Rasulullah. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba kamisah dan kamilah. Apabila diberi dia bahagia, apabila tidak dia marah. Itulah kebanyakan manusia. Jika diberi harta yang banyak, uang yang banyak, barulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Tetapi ketika kita tidak diberi, kita disulitkan oleh Allah, mulai kita mengatakan Allah tidak adil, Allah ini dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka untuk itu jemaah sekalian, mulai hari ini mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk manusia yang merdeka sesuai menurut Islam ataukah tidak? Maka menurut Islam itu manusia yang merdeka itu adalah yang pertama, manusia yang tidak mendominasi dirinya dengan manusia lain dengan hal-hal yang perkara dunia. Boleh kita bersaing dengan manusia lainnya, tetapi dalam perkara akhirat
Kita lihat kawan kita rajin solat 5 waktu, kita harus solat 5 waktu berjamaah ke masjid. Kita lihat kawan kita baca Quran 1 juz sehari, kita juga harus 1 juz sehari. Begitu harus kita berinvestasi dalam perkara akhirat. Manusia yang merdeka, jemaah sekalian, bukanlah manusia yang taat kepada perintah manusia dalam hal bermaksiat kepada Allah SWT. Terkadang jemaah sekalian, kita lebih taat kepada perintah atasan kita dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika atasan kita menelpon, "Halo, assalamualaikum, ke sini," langsung kita datang. Tetapi ketika Allah, "Hayya 'alas shalah," kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Kita masih sibuk dengan bisnis kita. Kita masih sibuk dengan handphone kita. Kita masih sibuk dengan laptop kita. Nauzubillah min zalik. Terkadang itulah yang terjadi kepada zaman sekarang. Kita lebih takut, lebih tunduk kepada perintah manusia dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang merdeka adalah manusia yang tahu dari mana hartanya dia peroleh dan ke mana hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang merdeka intinya adalah orang yang tunduk, takut dan senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah dia laksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itulah manusia yang merdeka, yaitu manusia yang senantiasa bertakwa, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim juga mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Mungkin semua kita hafal. Itulah manusia yang merdeka. Ibadahku, solatku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi, yaitu Allah, Tuhan semesta sekian alam. Jadi jemaah sekalian, mari kita dengan HUT RI yang ke-79 tahun ini, mudah-mudahan kita termasuk manusia yang senantiasa merdeka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Indonesia kita ini menjadi Indonesia lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.